Sahabat pendidikan karakter, apa untung ruginya PPDB berbasis zonasi? Tanya Pak Doni saja. Ada keuntungan dan kerugian. Apakah PPDB berbasis zonasi itu lebih banyak untungnya atau lebih banyak buntungnya? Keuntungan PPDB berbasis zonasi. Pertama, orang tua banyak mengeluhkan bahwa uang transportasi anak itu sangat mahal karena rumahnya jauh dari sekolah. PPDB berbasis zonasi yang mendekatkan antara sekolah dan rumah menjadi sebuah keuntungan bagi orang tua karena orang tua jelas lebih hemat hingga proses pendidikan anak tetap berjalan dengan baik. Keuntungan kedua, selama ini sekolah kita terkesan ada elitisme. Hanya orang-orang pintar saja yang berkumpul di sekolah-sekolah elit. Dengan adanya PPDB berbasis zonasi, sekolah kita menjadi lebih heterogen, lebih bervariasi. PPDB berbasis zonasi memberi peluang kepada siapa saja yang tinggal di daerah sekitar sekolah, tidak peduli apapun latar belakangnya, untuk dapat mengakses pendidikan di sana. Ini sangat menguntungkan bagi masa depan negara kesatuan Republik Indonesia yang bineka ini. Mengapa? Karena sejak dini anak-anak harus diajarkan bagaimana mengalami keragaman kebinekaan, karena Indonesia ini beragam. Kita punya moto Bhinneka Tunggal Ika. Maka sekolah-sekolah negeri yang melaksanakan PPDB berbasis zonasi memberi peluang besar kepada setiap warga negara untuk menghayati nilai fundamental kewarganegaraan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memupuk rasa hormat terhadap perbedaan, dan dalam perbedaan itu kita membangun persatuan bangsa. Keuntungan yang ketiga, dengan adanya PPDB berbasis zonasi, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik. Badan mereka tidak lelah, tidak capek, dan secara psikologis mereka ada dekat dengan rumah. Mereka bisa pergi ke sekolah jalan kaki, bisa naik sepeda, sehingga secara fisik dan psikologis mereka bisa siap menerima berbagai macam pembelajaran di sekolah karena adanya kedekatan yang ada di sekolah kita dengan rumah. Anak-anak tidak capek, tidak terbebani, dan dia bisa lebih sehat untuk pergi ke sekolah. Keuntungan PPDB yang keempat, kastanisasi sekolah-sekolah negeri favorit bisa dihilangkan. Mengapa? Karena selama ini sekolah-sekolah negeri favorit biasanya hanya menyeleksi anak-anak dengan kemampuan di atas rata-rata. Mereka menyeleksi berdasarkan prestasi siswa, sehingga di dalam masyarakat kita ada paradigma, ada perspektif bahwa sekolah tertentu itu sekolah kelompok elit, sekolah anak-anak berprestasi, dan sekolah lain bukan sekolah anak-anak berprestasi. Keuntungan yang kelima, PPDB berbasis zonasi menawarkan persentase afirmasi yang memungkinkan kelompok keluarga dari keluarga yang tidak mampu dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Mengapa? Karena kemiskinan dan kebodohan itu adalah sumber persoalan di masa depan bagi bangsa kita. Salah satu cara untuk meretas kemiskinan dan kebodohan adalah dengan cara memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu memiliki akses kepada pendidikan. Seandainya mereka memperoleh akses pendidikan yang baik, ke depan mereka bisa terlepas dari belenggu dan rantai kemiskinan, dan ini akan membuat bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang besar. Itu tadi adalah 5 keuntungan dari PPDB berbasis zonasi. Nah, sekarang apa kerugian PPDB berbasis zonasi? Pertama, kebijakan PPDB berbasis zonasi memberi peluang manipulasi dan korupsi di masyarakat. Manipulasi nilai, persyaratan masuk sebagai syarat zonasi, dan manipulasi kartu keluarga, domisili, dan ini semua membuat pendidikan kita sudah tercemar dan tidak berintegritas dari awal.
Bagaimana mungkin kita mampu menanamkan nilai kejujuran dan integritas bila sejak dini anak-anak diajarkan justru oleh orang tua mereka, oleh sekolah mereka, untuk berlaku tidak jujur ketika mereka masuk ke sebuah sekolah? Bagaimana mungkin sekolah dapat menanamkan nilai integritas bila dalam proses PPDB orang tua dan sekolah serta masyarakat bersama-sama untuk melakukan korupsi, manipulasi di dalam proses PPDB? Kerugian yang kedua, bagi anak-anak yang cerdas dan berprestasi, mereka tidak dapat memperoleh sekolah yang mereka inginkan hanya karena jarak mereka jauh dari sekolah yang mereka harapkan. Sehingga anak-anak berprestasi tidak dapat memenuhi harapan dan cita-citanya untuk belajar di sekolah yang mereka inginkan. Kerugian yang ketiga, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, orang tua memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk menyekolahkan anak mereka dimanapun orang tua ingin menyekolahkan. Tetapi dengan adanya kebijakan PPDB berbasis zonasi, hak orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang diinginkan oleh orang tua, terutama di sekolah negeri, menjadi sangat terbatas. Kebijakan zonasi berpotensi melanggar hak-hak orang tua yang seharusnya punya kewenangan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Kemudian yang keempat, anak-anak yang cerdas istimewa, berbakat istimewa, yang usianya di bawah persyaratan minimum untuk memasuki zona PPDB berbasis zonasi, akhirnya terlempar dengan mereka yang usianya lebih tua karena hanya alasan bahwa mereka itu lebih muda. Meskipun di dalam Permendikbud sudah ada peluang bahwa anak-anak yang usianya masih di bawah ketentuan tetap boleh masuk di dalam sekolah berbasis zonasi sejauh ada rekomendasi dari ahli dan psikolog, tetapi faktanya banyak sekolah tidak mempergunakan pertimbangan itu sebagai prioritas utama untuk penerimaan siswa baru. Yang kelima, manipulasi di sekolah itu semakin terstruktur dan sistematis, sehingga pada akhirnya PPDB berbasis zonasi justru menjauhkan anak-anak yang dekat dari sekolah untuk kemudian bisa masuk ke sekolah favorit atau sekolah yang terdekat mereka. Jadi PPDB berbasis zonasi karena adanya manipulasi sistem penerimaan dan tidak adanya konsistensi dari pemerintah daerah untuk melaksanakan ketentuan dari pusat, akhirnya anak-anak tertentu yang seharusnya diterima di sekolah terdekat kehilangan akses dan akhirnya mereka ini pun juga tidak memperoleh akses pendidikan yang baik. Sahabat pendidikan karakter, itu tadi 5 keuntungan dan 5 kerugian PPDB berbasis zonasi. Bagaimana menurut sahabat pendidikan karakter? Apakah PPDB berbasis zonasi yang seperti ini pantas dilanjutkan atau harus dihentikan? Menurut saya, PPDB berbasis zonasi ini pada dasarnya itu masih baik dan dibutuhkan bagi negara ini. Namun, ada 3 hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, PPDB berbasis zonasi perlu ditingkatkan kuota untuk zonasinya. Karena dengan meningkatnya kuota zonasi, semakin banyak anak-anak yang akan tertampung dalam satuan pendidikan. Kedua, pemerintah harus mulai memetakan dan meningkatkan kualitas masing-masing sekolah negeri dan juga meningkatkan kualitas satuan pendidikan di daerahnya. Sehingga setiap warga negara memperoleh kualitas layanan pendidikan yang sama. Yang ketiga, PPDB berbasis zonasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran serta partisipasi masyarakat atau penyelenggara pendidikan sekolah swasta. Karena jelas akses pendidikan dari SD ke SMP, SMP ke SMA semakin ke atas, semakin banyak dikelola oleh penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat. Karena itu pemerintah harus memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang menghidupkan sekolah-sekolah swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses layanan pendidikan di Indonesia. Sahabat pendidikan karakter,
Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.